Selamat belajar anak-anakku semua kelas 11 IPS 1. Ini tugas tanggal 26 Januari 2021, di mana kalian harus membaca materi dan kemudian direkam di WA ya. Jadi ini tugas dari masing-masing kelompok, tetapi ternyata tidak semuanya mengumpulkan. Baik, kita dengarkan rekaman dari temanmu yang cantik dan ganteng yang sudah mengirimkan rekaman suaranya. Nah, ini Maria Goa. Ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang proyeksi penduduk. Yang pertama, pengertian proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk adalah sebuah perkiraan jumlah penduduk di masa yang akan datang. Proyeksi penduduk sangat dibutuhkan untuk menyusun suatu perencanaan pembangunan. Di antaranya adalah untuk perencanaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, pemukiman, dan perhubungan. Yang pertama, rumus proyeksi penduduk yaitu PN sama dengan PO buka kurung 1 ditambah R tutup kurung pangkat N. Keterangan, PN sama dengan jumlah penduduk pada tahun PN, PO sama dengan jumlah penduduk awal, R sama dengan presentasi tingkat pertumbuhan penduduk, dan N sama dengan jangka waktu. Contoh soal, wilayah A berpendudukan 50.000 jiwa pada awal tahun 2019 dan pertumbuhan penduduknya 2% per tahun. Hitunglah jumlah penduduk wilayah A setelah 5 tahun kemudian. Pembahasannya, pada soal diketahui PO sama dengan 50.000, R sama dengan 2%, sama dengan 0,02, dan N sama dengan 5. Yang pertama, kami menggunakan rumus aritmetika. PN sama dengan PO, buka kurung 1 ditambah R dikali N, tutup kurung. PN sama dengan 50.000, buka kurung 1 ditambah 0,02 dikali 5, tutup kurung. PN sama dengan 50.000, buka kurung 1 ditambah 0,1 tutup kurung. PN sama dengan 50.000 dikali 0,1 sama dengan 55.000. Yang kedua, menggunakan rumus geometrik. PN sama dengan PO, buka kurung 1 ditambah R tutup kurung pangkat N. PN sama dengan 50.000, buka kurung 1 ditambah 0,02 tutup kurung pangkat 5. PN sama dengan 50.000, buka kurung 1,02 tutup kurung pangkat 5 sama dengan 50.000 dikali 1,1 sama dengan 55.000. Yang ketiga, menggunakan rumus eksponensial. PN sama dengan PO dikali ER dikali N. PN sama dengan 50.000, buka kurung 2,71828118 tutup kurung pangkat 0,02 dikali 5. PN sama dengan 50.000, buka kurung 2,71828118 tutup kurung 0,1 sama dengan 50.000 dikali 1,1 sama dengan 55.000. Jadi, jumlah penduduk wilayah A setelah 5 tahun kemudian adalah 55.000 jiwa. Mungkin hanya ini penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Ya, selamat Maria Lestari. Yuk kita lanjutkan ke Nuriski dan Meisayu. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Saya mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu atau karakteristik yang sama, seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, mata pencarian, tempat tinggal, agama, dan status perkawinan. Rumus.
Rasio ketergantungan sama dengan jumlah penduduk usia non produktif per jumlah penduduk usia produktif kali 100. Keterangan non produktif sama dengan usia 0 sampai 14 tahun lebih 65 tahun. Produktif usia 15 sampai 64 tahun. Contoh soal. Komposisi penduduk menurut usia di daerah A adalah sebagai berikut. Usia 0 sampai 14 tahun sama dengan 25.200.000 jiwa. Usia 15 sampai 65 tahun sama dengan 23.150.000 jiwa. Usia lebih 65 tahun sama dengan 5 juta jiwa. Maka tentukanlah DR pada daerah tersebut. Diketahui usia 0 sampai 14 tahun sama dengan 25.200.000 jiwa. Usia 15 sampai 65 tahun sama dengan 23.150.000 jiwa. Usia lebih 65 tahun sama dengan 5 juta jiwa. Ditanya DR rasio ketergantungan. Jawab. DR 25.200.000 ditambah 5 juta per 23.150.000 kali 100. DR sama dengan 30.200.000 per 23.150.000 kali 100. DR sama dengan 130 45%. Jadi DR pada daerah A adalah 130,45%. Sekian dari hasil diskusi kami. Terima kasih. Ya, baik. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Materi yang kami dapat adalah kepadatan penduduk. Yang pertama, kepadatan penduduk aritmetika. Contoh soal, pada tahun 2005, jumlah penduduk di suatu wilayah sebesar 7.840.000 jiwa. Sedangkan luas wilayah tersebut adalah 226.782 km. Berapakah kepadatan penduduk aritmetika wilayah tersebut? Jawaban, kepadatan penduduk aritmetika sama dengan jumlah penduduk atau jiwa per luas wilayah kilometer persegi. Sama dengan 7.584.000 dibagi dengan 226.782 sama dengan 33,44 jiwa per kilometer persegi. Yang kedua, kepadatan fisiologi. Di contoh soal diketahui jumlah penduduk suatu wilayah pada tahun 2005 sebesar 7.584.000 jiwa dan luas lahan pertaniannya sebesar 154.820 km. Berapakah kepadatan fisiologi wilayah tersebut? Jawabannya, kepadatan fisiologi sama dengan jumlah penduduk atau jiwa per luas lahan pertanian atau kilometer pangkat 2. Sama dengan 7.584.000 dibagi dengan 154.820 sama dengan 48,99 jiwa per km. Yang ketiga, kepadatan penduduk agraris. Contoh soal, suatu wilayah pada tahun 2005 jumlah penduduknya sebesar 7.584.000 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut, 2.050.000 jiwa adalah penduduk yang bekerja sebagai petani, sedangkan luas wilayah pertaniannya adalah 154.820 km. Berapakah kepadatan agraris wilayah tersebut? Jawabannya, kepadatan penduduk agraris sama dengan jumlah penduduk petani atau jiwa dibagi dengan luas lahan pertanian atau kilometer persegi. Jawaban sama dengan 2.050.000 dibagi dengan 154.820 sama dengan 13 jiwa per kilometer persegi. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Baik, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Adinda.
Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman, saya Adinda Lucy akan mempresentasikan hasil kerja saya. Menghitung angka kelahiran dan kematian. Dinamika penduduk dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu kelahiran dan kematian. Kelahiran dan kematian penduduk adalah suatu gejala alami dalam kehidupan. Tingkat pertumbuhan kelahiran, dan kematian dipengaruhi berbagai faktor seperti kesehatan, ekonomi, hingga cuaca iklim. Angka kelahiran kasar, CBR, angka yang menunjukkan jumlah kelahiran per 1000 penduduk. CBR sama dengan B per P kali 1000. Note, B adalah jumlah kelahiran dalam tahun tertentu. P adalah total penduduk di pertengahan tahun. 1000 adalah angka konstanta. Contoh soal. Diketahui sensus Jakarta 2010 jumlah penduduk 25 juta jiwa di pertengahan tahun dan jumlah bayi yang lahir hidup dalam setahun adalah 500.000 jiwa. Berapa CBR-nya? CBR sama dengan 500.000 per 25 juta kali 1000 sama dengan 20 bayi per 1000 perempuan. Yang kedua, angka kematian kasar atau CDR. Angka kematian kasar adalah angka yang menunjukkan total kematian per 1000 penduduk. CBR sama dengan D per P kali 1000. Note, B adalah jumlah kematian dalam tahun tertentu. P adalah total penduduk di pertengahan tahun. 1000 adalah angka konstanta. Contoh soal, diketahui dari sensus Jakarta 2010, jumlah penduduk 20 juta jiwa di pertengahan tahun dan jumlah bayi yang meninggal dalam setahun adalah 500 jiwa. 500.000 jiwa. Berapa CBR-nya? CBR sama dengan 500.000 per 20 juta kali 1000 sama dengan 25 bayi per 1000 penduduk. Sekian dan terima kasih. Ya, baik Adinda, lanjutkan lagi. Masih ada Ruth. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu atau karakteristik yang sama, seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, mata pencarian, tempat tinggal, agama, dan status perkawinan. Rumus, rasio ketergantungan. Jumlah penduduk usia non-produktif per jumlah penduduk usia produktif dikali 100. Keterangan, non-produktif usia 0-14 tahun lebih 65 tahun. Produktif usia 15-64 tahun. Contoh soal, komposisi penduduk menurut usia di daerah A adalah usia 0-14 tahun 25.200 jiwa, usia 15-64 tahun 23.150 jiwa, usia lebih 65 tahun 5 juta jiwa. Maka tentukan DR pada daerah tersebut. Diketahui usia 0-14 tahun sama dengan 25.200 jiwa, usia 15-64 tahun 23.150 jiwa, usia lebih 65 tahun 5 juta jiwa. Diketahui DR atau rasio ketergantungan. Jawab, DR sama dengan 25.200 ditambah 5 juta per 23.150 dikali 100%. DR sama dengan 30.200 per 23.150 dikali 100%. DR sama dengan 130,45%. Jadi DR pada daerah A adalah 130,45%. Sekian hasil dari saya. Baik anak-anakku semua, ternyata ini presenternya itu cantik-cantik semua. Yang gantengnya belum muncul. Ya, tidak apa-apa, nanti menyusul ya. Baiklah anak-anak,
tetap semangat belajar. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat. Selamat belajar semuanya.